jemaat yang ada di Warakas, dan segenap jemaat Tuhan yang ada di mana saja. Selamat malam dan shalom bagi kita semuanya. Adalah sesuatu yang indah ketika kita boleh meluangkan waktu kita untuk berada di hadirat Tuhan, menaikkan pujian dan syukur kita atas kasih setia Tuhan, di dalam bersehati berdoa bersama Gereja Toraja Jemaat Warakas pada malam hari ini. Mari kita mempersiapkan kehidupan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 242, ayatnya yang pertama, seindah siang disinari terang. Mari kita berdoa. Tuhan yang adalah sumber kebenaran dan hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang setia menuntun kami di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus. Pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu pada saat ini, dikala kami kembali lagi boleh berada di dalam sehati berdoa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas. Tuhan yang Maha Kasih, tuntun kami di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuntun kami di dalam menghayati akan kebenaran-kebenaran-Mu ini. Dan juga tuntun hamba-Mu di dalam menguraikannya, agar firman-Mu boleh disampaikan seturut dengan kehendak-Mu saja. Berfirmanlah ya Tuhan, oleh karena kami semuanya telah siap untuk membaca dan merenungkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, saya pilih dari kitab Bilangan pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging. Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kami, begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tetapi genap sebulan lamanya, sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak, karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Tetapi kata Musa,
bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan ini, tema renungan kita adalah Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Musa berkata pada Tuhan, Tuhan, bangsa yang ada bersama aku ini ada 600.000 orang berjalan kaki. Engkau berkata, engkau akan memberikan mereka daging untuk mereka makan selama sebulan. Berapa banyak kambing domba dan lembu sapi akan disembelih agar semuanya mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pertanyaan ini disampaikan oleh Musa kepada Tuhan. Di tengah kebingungannya akan apa yang dikatakan oleh Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan umat Israel makan daging selama sebulan lamanya. Kebingungan ini Musa sampaikan kepada Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan akan memberi makan daging bangsa Israel dengan begitu banyak jumlahnya? Ia menyampaikan kebingungan ini kepada Tuhan. Sidang jemaat, rupanya selama ini Musa kurang mengingat bagaimana Tuhan sudah memimpin umat Israel dari Mesir. Bukannya sudah banyak kuasa Tuhan yang diperbuat oleh Tuhan melalui Musa, tapi Musa masih juga mengalami kebingungan dan tidak percaya akan apa yang akan dilakukan Tuhan kepada umat Israel, yaitu memberi mereka makan daging selama sebulan lamanya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kadangkala kita anak-anak Tuhan dalam menghadapi masalah kehidupan, kadangkala kita juga lupa bahwa Tuhan kita Maha Kuasa. Kita juga sering lupa kalau Tuhan sudah melakukan banyak perkara di dalam kehidupan kita. Perkara-perkara yang kadangkala kita lihat dan kita aminkan bahwa sesungguhnya itu adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi kita mengalaminya di sepanjang perjalanan kehidupan kita sampai hari ini. Tentu saja pasti banyak di antara kita yang sudah mengalami kebesaran-kebesaran Tuhan di dalam kehidupannya. Ya, salah satu contohnya bahwa kita masih ada sebagaimana kita ada sampai hari ini, itu juga karena kuasa dan juga pemeliharaan Tuhan yang masih berlaku di dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita menghadapi masalah, kadangkala kita berkata, sanggupkah Tuhan menolong saya? Apakah Tuhan
akan menyatakan kuasa-Nya kepada saya. Inilah yang dipertanyakan Musa kepada Tuhan di dalam pembacaan kita. Tuhan tidak marah akan pertanyaan Musa ini. Tuhan sangat mengerti akan kebingungan Musa. Tentu saja Musa bingung di padang gurun. Tuhan akan memberikan umat Tuhan atau umat Israel makan daging selama sebulan lamanya. Karena itulah ketika Musa menanyakan hal ini kepada Tuhan, maka Tuhan menegaskan dengan mengatakan, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu. Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui perkataan ini Tuhan ingin mengingatkan kita kembali bahwa kita harus percaya kepada Tuhan yang kita sembah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan menginginkan supaya kita tidak meragukan kuasa-Nya. Tuhan mengingatkan kembali bagaimana kuasa-Nya telah terbukti melalui perjalanan umat Israel. Dan seharusnya itu menjadi kesaksian yang hidup bagi Musa dan juga bagi kita sebagai anak Tuhan di masa-masa sekarang ini. Kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita telah terbukti melalui kasih dan kuasa-Nya yang sungguh besar. Pengorbanannya di kayu salib, kebangkitan-Nya, dan semua peristiwa-peristiwa yang terjadi semasa Tuhan berada bersama-sama dengan murid-murid-Nya. Seharusnya itu menjadi sebuah kesaksian bagi kita bahwa kita tidak akan lagi meragukan akan kuasa dan kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan ini. Mari kita mengingat-ingat akan hari-hari kehidupan kita yang telah kita lalui. Ada begitu banyak kebesaran-kebesaran Tuhan yang telah kita alami. Dan kita yakin bahwa sampai hari ini Tuhan dengan kuasa-Nya menyertai kita. Di dalam kondisi apapun juga, kehadiran Tuhan, kehadiran kasih dan kuasa Tuhan akan selalu nyata pada waktunya. Karena kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Jangan ragu, tetap percaya. Terpuji Tuhan. Amin. Firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian dari NKB 213, kita sudah ditebus oleh-Nya. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih,
Tuhan yang Maha Baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih pada malam hari ini, kembali sebagai saudara bersaudara di dalam iman, kami boleh menikmati akan pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan melalui sehati di dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas. Terima kasih kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan, dan terima kasih kami boleh dikuatkan dan disegarkan oleh firman Tuhan. Melalui pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, Tuhan mau mengatakan kepada kami bahwa kuasa Tuhan tidak kurang di dalam melakukan segala perkara. Tuhan sanggup melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yang terbaik bagi kehidupan kami, anak-anaknya. Terima kasih untuk penguatan firman Tuhan ini, dan biarlah firman Tuhan ini selalu tertulis di dalam hati kami yang paling dalam, sehingga di dalam menjalani kehidupan, dalam situasi dan kondisi apapun juga, kami selalu mengingat bahwa ada Tuhan kami, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang penuh kuasa dan penuh kasih, dan tidak pernah meninggalkan kami sesaat pun juga. Karena itu kami harus selalu percaya kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, kami terus berdoa bersama dengan jemaat Tuhan untuk saudara-saudara kami sidang jemaat Tuhan yang berada di dalam kelemahan tubuh, baik yang dalam perawatan di rumah maupun juga yang dirawat di rumah sakit. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Tuhan akan senantiasa menemani, menyertai, menguatkan mereka untuk selalu percaya bahwa akan ada pemulihan. Berkatilah pemerintah, berkatilah dokter dan perawat di dalam menangani akan setiap pergumulan-pergumulan yang ada di kehidupan ini, dan juga ya Tuhan secara khusus akan pandemi COVID-19 ini. Karuniakanlah mereka semua hikmat dan tuntunan Tuhan, kasih dan kesabaran di dalam memberikan pendampingan dan perawatan yang terbaik bagi umat ataupun sesama kami. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, kami juga bergumul untuk semua persoalan-persoalan kehidupan yang dialami oleh sesama kami, yang dialami oleh jemaat Tuhan. Tuhan hadir di dalamnya, Tuhan menguatkan dan mengaruniakan kepercayaan bahwa setiap pergumulan selalu ada jalan keluarnya ketika kami senantiasa percaya dan bersandar pada pertolongan Tuhan saja. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, kami terus berdoa untuk anak-anak kami dalam rangka berjuang untuk melanjutkan studi mereka. Tuhan kiranya menolong di dalam proses-proses pendaftaran agar semuanya boleh berjalan lancar dan anak-anak boleh melanjutkan studi mereka dengan baik. Ya Tuhan, kami juga selalu berterima kasih kepadamu atas kesetiaan dari anak-anak Tuhan, tim IT Warakas yang selalu tidak mengenal lelah untuk melaksanakan tugas pelayanan dalam menayangkan akan tayangan-tayangan rohani secara khusus live streaming maupun juga sehati di dalam doa di tengah-tengah jemaat. Tuhan memberkati agar semua pelayanan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mengaruniakan kekuatan dan kesehatan, semangat dan sukacita untuk bersama-sama bersehati di dalam mengangkat tugas pelayanan ini. Ya Tuhan yang Maha Kasih, malam gelap gulita menyelubungi hidup kami. Sebentar lagi kami akan menyongsong istirahat kami. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, dan kami selalu percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kami sehingga besok pagi boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan untuk menyambut hari baru dengan kekuatan yang baru yang asalnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah syafaat kami, kiranya Engkau sempurnakan semua itu di dalam Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah sehati di dalam doa kita pada malam hari ini bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Tanjung Priuk. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa pada esok malam. Shalom.